Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan cara mencari shortest path pada directed graph dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Ya, langsung saja kita simak. Oke, misalnya disajikan gambar directed graph sebagai berikut, dan kita diminta mencari jarak terpendek dari A ke C. Berikut gambarnya. Nah, kita lihat ini menunjukkan directed graph yang akan kita uji coba. Kita diminta mencari jarak terpendek dari titik A ke titik C. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langsung saja. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat tabel seperti berikut. Ya, di sini saya sajikan tabel yang sudah saya buat. Jadi di sini ada titik terkunjungi, di mana isinya akan kita isi dengan titik-titik yang telah kita kunjungi dari graf di atas ini. Lalu ada label A, B, C, D untuk tiap titik yang ada pada graf. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita men-set semua label dari A sampai D menjadi nilai tak hingga. Hal ini menandakan bahwa label-label tersebut belum ada yang dikunjungi. Lalu selanjutnya kita men-set nilai A atau nilai titik awal yaitu A menjadi 0. Jadi di sini kita update nilai A menjadi 0. Ya, kita lihat di sini A kita update menjadi 0. Jadi titik awal yang kita kunjungi kita tandai yaitu A. Nah, sekarang kita lihat titik mana saja yang dikunjungi oleh titik A. Dalam hal ini kita akan mencari tahu titik mana saja yang ditunjuk oleh anak panah dari A. Kita lihat di sini ada dua titik yang ditunjuk oleh anak panah dari A yaitu B dan D. Di mana A ke B memiliki jarak 3, maka kita update nilai B menjadi 3. Dan dari A ke D kita lihat jaraknya 8, kita update lagi jaraknya menjadi 8. Kita tulis di sini juga di tabelnya menjadi 3 dan D menjadi 8. Karena C tidak dikunjungi oleh A, maka C tetap nilainya diturunkan, tetap menjadi tak hingga. Selanjutnya kita bandingkan dari dua titik yang ditunjuk oleh A tadi yaitu B dan D, manakah dari kedua titik tersebut yang memiliki jarak terpendek dari A. Maka kita lihat di sini bahwa B memiliki jarak terpendek dari A yaitu 3. Maka sekarang kita mengunjungi B. Nah, lalu kita tulis titik yang kita telah kunjungi yaitu A dan B. Nah, sekarang karena kita sudah berada di titik B,
Kita lihat di sini kita sudah berada di titik B. Maka selanjutnya kita mencari tahu titik mana saja yang dikunjungi oleh B. Kita lihat di sini bahwa hanya terdapat satu titik saja yang dikunjungi oleh B, yaitu titik D. Maka selanjutnya kita mencari tahu berapakah jarak dari B ke D. Dari B ke D sebanyak 4. Maka jika dihitung dari titik awal yaitu A, kita tambah nilai B 3 ditambahkan dengan 4 menjadi 7. Lalu kita bandingkan dengan nilai D sekarang. Kita lihat bahwa nilai D sekarang itu 8. Karena 7 lebih kecil dari 8, maka kita update nilai D menjadi 7. Apabila nilai yang baru saja kita dapat tadi lebih besar, maka tidak usah kita update. Kita lakukan juga pengupdatean pada nilai D yang ada di tabel menjadi 7. Nah, karena D merupakan satu-satunya titik yang berasal dari B, maka titik lain tidak usah kita update, langsung saja kita turunkan. Lalu sekarang kita berpindah dari titik B ke titik D. Karena kita sudah berada di titik D, maka kita menandai titik yang kita kunjungi, yaitu titik A, titik B, dan titik D. Nah, sekarang kita berada di titik D. Kita lihat lagi titik mana yang dikunjungi oleh D, atau ke arah titik mana arah anak panah dari D. Kita lihat bahwa cuma satu titik lagi yang berasal dari D, yaitu titik C. D ke C sebanyak 3. Maka kita lakukan lagi pengupdatean, di mana kita lihat jarak dari titik awal ke titik C, yaitu nilai pada titik D ini itu 7 ditambah dengan jarak dari D ke C itu 3. Maka kita mengupdate jarak dari A ke C menjadi 10. Nah, karena cuma titik C yang berasal dari D, maka kita tidak perlu lagi membandingkan dengan titik lainnya. Langsung kita turunkan saja semuanya nilainya. Sekarang langkah terakhir itu, karena C merupakan titik satu-satunya yang berasal dari D, maka langsung saja kita tandai bahwa titik C telah kita kunjungi. Nah, lalu karena semua titik sudah kita kunjungi, yaitu dari semua titik A, B, C, D, maka kita tetapkan nilai akhirnya, langsung saja diturunkan semuanya. Nah, kita mendapat jarak terpendek dari titik A ke semua titik yang lain. Dari A ke B kita mendapat 3, dari A ke C 10,
dan dari A ke D jarak terpendeknya itu 7. Maka kita mendapat jarak terpendek dari A ke C, yaitu 10. Ya, saya kira itu saja yang penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.